warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam mahasiswa. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Raden Sylvia Putri Duyadi, NPM C1A210022. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Group of 20 atau G20. Yang pertama yaitu, apa itu G20? G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan yang kedua ada sejarah terbentuknya G20. Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan Finance Track dan jalur Sherpa Track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT. Selanjutnya ada tujuan dan peranan G20. Tujuan dari G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pada setiap KTT, G20 mengangkat topik dan isu terkait yang dibahas dalam forum. Selanjutnya ada peranan G20. Peranan G20 yaitu penanganan krisis keuangan global. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 turut mengubah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi serta dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman dari dana moneter internasional IMF dan Bank Pembangunan Global lainnya. Kemudian, ada juga peranan G20 sebagai kebijakan pajak. G20 telah memacu Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD terkait pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting BEPS keluaran OECD yang kemudian difinalisasi pada 2015 melalui BEPS. Saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Kemudian ada jenis-jenis pertemuan G20. Yang pertama ada konferensi tingkat tinggi KTT atau Summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Yang kedua ada Ministerial and Deputies Meeting, pertemuan tingkat menteri dan deputi, diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meeting dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, yang disebut Finance Ministry and Central Bank Governor Meetings. Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputy Ministry. Kemudian ada kelompok kerja atau working group, beranggotakan para ahli dari negara G20. Working group menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT. Manfaat G20 bagi Indonesia. Yang pertama yaitu presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang kedua, ada merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Kemudian ada momentum presidensi, ini hanya terjadi satu kali setiap generasi, 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemilihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Kemudian, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada
G20 agar mendukung dan berdampak positif pada pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Selanjutnya, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global dari perspektif regional. Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Selanjutnya, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan showcasing berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Group of 20 atau G20. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.